Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga cucuran rahmat semoga Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah, khatib berwasiat, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan materi tentang 3 nasihat Nabi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Abu Ayyub Al-Ansari, diceritakan ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi. Lalu laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, idni wa aujiz." Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, idni wa aujiz, berilah saya nasihat yang singkat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alimni wa aujiz, beri saya pengajaran yang ringkas. Lalu kemudian Nabi memberinya 3 nasihat yang singkat. Yang nasihat itu sekalipun diberikan kepada sahabat Nabi, tetapi itu menjadi nasihat untuk kita semua, karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan apabila kita pahami
lalu kemudian kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Adapun 3 nasihat tersebut, yang pertama kata Nabi, idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Apabila engkau akan melaksanakan sholat, fasholli sholata muwaddi'in, maka jadikan sholatmu seperti sholatnya orang yang berpisah, seperti sholatnya orang yang terakhir. Hadirkan di dalam hati bahwa sholat yang sedang kita lakukan bisa jadi ini merupakan sholat terakhir yang tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa besok kita bisa berjumpa dengan sholat yang kita lakukan pada saat ini. Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, maka hadirkan di dalam hati kita, bisa jadi sholat Jumat yang kita laksanakan pada saat ini merupakan sholat Jumat yang terakhir, yang tidak ada jaminan apakah di Jumat yang berikutnya kita bisa dipertemukan atau tidak. Kenapa? Supaya muncul kehusuan dalam ibadah kita. Kalimat pendek tadi, nasihat yang singkat tadi juga memberikan pemahaman kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama, Nabi menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Yang kedua, Nabi menyuruh kita memperhatikan sholat. Yang dimaksud dengan memperhatikan sholat adalah waktu-waktu ketika kita melaksanakan sholat jangan sampai diakhir-akhirkan. Ada orang melaksanakan sholat duhur menjelang asar, bahkan masuk ketika asar. Ada orang melaksanakan sholat asar mau masuk ke maghrib, bahkan masuk di waktu maghrib. Itulah yang disebut dengan tidak memperhatikan sholat. Diancam oleh Allah, fawailun, maka celakalah lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar waktu yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, kita disuruh untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Memperbaiki kualitas ibadah sholat kita tentu kembali kepada kita harus paham bagaimana syarat-syarat sahnya sholat, bagaimana rukun-rukunnya sholat, dan bagaimana sunnah-sunnahnya sholat, serta adab-adabnya di dalam sholat. Jadi kalimat itu memang singkat. Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Kalau engkau hendak bangkit melaksanakan sholat, maka jadikan sholatmu seperti sholat yang terakhir. Tetapi ternyata makna yang ada di dalamnya amat sangat mendalam. Kenapa Nabi menekankan demikian? Karena sholat itu merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabul 'abd bihi yaumal qiyamah as-shalat, bahwa perkara pertama yang akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya beres, insya Allah dia akan beruntung. Tapi barang siapa yang sholatnya rusak, maka dia akan merugi dan celaka. Oleh karena itu, melalui mimbar khutbah Jumat ini mengajak kepada seluruh jamaah sholat Jumat untuk mari kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Bukan hanya sholat saja, semua ibadah harus kita hadirkan di dalam hati kita. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan merupakan ibadah yang terakhir, yang tidak ada jaminan di hari kemudian kita bisa melaksanakan ibadah kembali. Sehingga muncul kehusuan di dalam ibadah dan muncul kualitas ibadah yang baik. Lalu nasihat yang kedua kata Nabi, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Wala takallam, janganlah engkau berucap, janganlah engkau berkata, bikalamin, dengan ucapan, dengan perkataan, ta'tadiru minhu godan, yang menyebabkan engkau mohon maaf di kemudian hari. Jadi 14 abad yang lalu Nabi sudah memerintahkan kepada umatnya untuk hati-hati dalam berbicara. Wala takallam, jangan engkau berbicara bikalamin, dengan perkataan, ta'tadiru minhu godan, yang menyebabkan engkau harus minta maaf di kemudian hari, harus mengklarifikasi di kemudian hari. Bahkan tidak jarang dengan sebab lisannya orang bisa berujung masuk bui dan sebagainya.
Oleh karena itu maka pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang bagaimana dia punya kemampuan menjaga lidahnya. Bahkan hadis Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka cirinya falyakul khairan aw liyasmut. Dia mampu menahan ucapannya. Andai kata dia harus berkata yang bermanfaat, berkata yang baik. Andai kata tidak mampu, falyasmut. Artinya dia diperintahkan untuk diam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam surga, takwa kita kepada Allah dan perbuatan baik kita kepada sesama. Tapi ketika Nabi ditanya perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, jawabannya dua. Yang pertama al-fam wal faraj. Al-fam artinya lidah, mulut. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan menahan mulutnya untuk tidak berkata yang tidak bermanfaat sama sekali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, nasihat dari Nabi, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kita diperintahkan untuk tidak bersandar kepada apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita mungkin merasa bangga ketika kita punya saudara, punya paman yang kebetulan mereka adalah orang-orang penting, punya jabatan, kedudukan dan sebagainya. Kemudian hati kita cenderung ingin menyandarkan kepadanya. Di dalam agama dikatakan wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kita dilarang untuk menyandarkan kepada siapapun, baik itu saudara ataupun orang lain atau teman yang mungkin kita bisa harapkan dia bisa membantu kita di kemudian hari. Kenapa? Karena kalau sudah berharap, ketika itu tidak didapat, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Oleh karena itu maka andai kata kita dibantu, kita terima, tapi andai kata tidak, jangan kecewa. Kenapa? Karena Nabi sudah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa i'timad ala nafsi, yaitu bersandar kepada diri kita sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 3 nasihat tadi banyak yang bisa kita petik, terutama dalam masalah ibadah. Ibadah sholat yang tadi dipentingkan oleh Nabi, banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, ikhwan kita yang mungkin ketika dia melaksanakan ibadah masih banyak kekeliruan di dalamnya. Salah satu di antaranya misalkan di dalam ibadah sholat ada yang namanya rukun. Rukun sholat 14. Satu di antaranya misalkan adalah takbiratul ihram. Ketika seseorang takbiratul ihram, ternyata ada syarat-syarat yang harus dilalui. Pertama, harus diucapkan dalam kondisi berdiri. Banyak di antara teman kita ketika dia masuk ke masjid, kebetulan tidak bisa berdiri, dia duduk di atas kursi, tapi ketika takbiratul ihram, dia dalam posisi duduk. Padahal andai kata dia berdiri cuma sesaat, dia mampu. Dan syaratnya adalah ketika seseorang itu mampu berdiri, dia harus usahakan berdiri ketika takbiratul ihram. Setelah itu boleh duduk. Ini kesalahan-kesalahan yang mungkin kita dapatkan di tengah-tengah kita. Bisa jadi karena faktor ketidaktahuan dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada lagi orang yang ketika mengucapkan takbiratul ihram tidak mengeluarkan suara. Padahal syarat diterimanya takbiratul ihram harus keluar suaranya dan suaranya itu terdengar oleh telinganya. Jadi ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar lalu kemudian tidak terdengar oleh telinganya, maka bisa dipastikan batal sholatnya. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang harus kita gali. Supaya apa? Supaya kualitas ibadah kita semakin meningkat. Lalu yang kedua tadi, kita juga diperintahkan untuk senantiasa menjaga lisan kita agar lisan kita bermanfaat. Ketika kita menulis sesuatu, andai kata kita pikirkan terlebih dahulu, apakah ini bermanfaat, apakah ini ada maslahat, baru kemudian kita share. Tapi ketika kita melihat banyak madaratnya, bahkan banyak negatifnya, maka kita harus menahan diri. Kenapa? Setiap perkataan yang kita keluarkan itu ada dampak. Andai kata itu kebaikan, dia akan naik ke langit dan akan menjadi catatan pahala. Tapi ketika itu keburukan, dia akan menembus ke bumi dan itu akan menjadi catatan dosa. Semua perkataan pasti ada pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, kita diperintahkan untuk menyandarkan
kepada diri kita sendiri. Kita ketika diberi orang lain, kita terima, tetapi kita jangan meminta. Dan ketika kita sudah mendapatkan, kita diperintahkan untuk berbagi. Itulah indahnya Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tadi 3 nasihat Nabi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan 3 nasihat tersebut, sehingga nasihat tersebut bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al wilayatana hadhihi fi man khafaka wattaqaak. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.